Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dewi Larasati yang kami hormati dan teman-teman sekalian kelas AQ 19 AQ dan 19 AG. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas 19 8 AQ yang beranggotakan Taufik Romadi saya sendiri, kemudian Bapak Heri Gunawan, kemudian Ibu Nadia Arini Wulandari, kemudian ada juga Ibu Nendia Afriasari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas audit sistem informasi dengan judul Laporan Hasil Audit Sistem Informasi Sistem Jaringan maksud kami laporan hasil audit sistem informasi jaringan ISS Mobile PT Beaver Indonesia menggunakan framework COVID 2019. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini. Tujuan dari audit yang kami lakukan adalah untuk mengevaluasi tata kelola teknologi informasi pada sistem ISS Mobile, khususnya pada aspek operasional sistem, penanganan layanan, dan insiden serta keamanan informasi. Di mana ISS Mobile ini adalah sistem yang dipakai di dalam perusahaan saya di PT Beaver Indonesia. Kemudian ada mengalami beberapa kendala, maka dari itu di sini kami coba angkat, kami audit menggunakan COVID-19. Harapannya dalam audit ini kami menggunakan framework COVID-19 dengan fokus pada 3 domain, yaitu DSS 01 Manage Operation, DSS 02 Manage Service Request and Incident, dan APO 13 sebagai Manage Security. Harapannya melalui ketiga domain tersebut, kami melakukan penelitian capability, menganalisis gap antara kondisi saat ini dengan target yang diharapkan, mengidentifikasi risiko, serta menyusun rekomendasi dan perbaikan. Harapan kami hasil audit ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tata kelola sistem informasi ISS Mobile, serta menjadi masukan untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang. Selanjutnya, presentasi akan kami sampaikan sesuai dengan susunan materi yang telah kami siapkan. Kami mohon perhatian dari Bu Dewi dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Oke, next ke latar belakang masalah. PT Beaver Indonesia menggunakan aplikasi ISS Mobile ini untuk mendukung proses administrasi karyawan seperti absensi, pengajuan cuti, izin, lembur, dan akses informasi karyawan secara digital. Kemudian operasional ISS ini bergantung pada ketersediaan jaringan, server, database, dan keamanan informasi agar layanan dapat berjalan dengan baik. Lalu ada juga gangguan operasional ya, maupun kelemahan dalam pengelolaan layanan dan keamanan dapat mempengaruhi efektivitas proses bisnis serta kepuasan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan audit sistem informasi menggunakan framework COVID 2019 untuk menilai tingkat kapabilitas tata kelola TI, mengidentifikasi kesenjangan, dan menyusun rekomendasi perbaikan bagi PT Beaver Indonesia. Nah, kemudian tujuan audit ini adalah menilai tingkat capability level tata kelola sistem informasi jaringan ISS Mobile kata PT Beaver Indonesia menggunakan framework COVID 2019. Lalu mengevaluasi efektivitas pengelolaan operasional sistem pada DSS 01 Manage Operation. Kemudian mengevaluasi proses penanganan permintaan layanan dan insiden pada domain DSS 02 atau Manage Service Request and Incidents. Kemudian mengevaluasi penerapan keamanan informasi pada domain APO 13 atau Manage Security. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan gap analysis antara kondisi saat ini dengan target kapabilitas. Lalu yang terakhir untuk tujuan ini adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan layanan ISS Mobile.
Next ke framework COBIT 2019. Framework yang digunakan itu adalah COBIT 2019 ya, Audit Sistem Informasi Jaringan ISS Mobile PT Viver Indonesia menggunakan framework COBIT 2019 yang diterbitkan oleh ISAKA sebagai standar tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Framework ini digunakan untuk mengukur tingkat capability level, mengidentifikasi gap analisis, serta menyusun rekomendasi peningkatan tata kelola IT. Kemudian sedikit tambahan itu, ISS ini sering ada kendala ya pada saat digunakan untuk absensi, terutama untuk employee yang jumlahnya ribuan. Makanya pada saat mereka itu absennya barengan, biasanya ada kendala, mungkin lambat atau seperti itu. Makanya kita pilih framework COBIT ini untuk menganalisis bagaimana cara untuk analisanya, masalahnya di mana, kemudian nanti penyelesaiannya seperti apa. Oke, framework COBIT 2019 terdiri dari 3 ya fokus penilaian, yaitu DSS 01 Manage Operation, yang dimana fokus penilaiannya itu adalah memonitor operational system, kemudian pengelolaan server dan jaringan, kemudian ada ketersediaan layanan sistem atau sistem availability, backup dan recovery data, kemudian ada dokumentasi operasional. Lalu yang DSS 02 itu adalah Manage Service Request and Incident, di mana fokus penilaiannya itu adalah penanganan permintaan layanan, pelaporan dan penyelesaian insiden, dokumentasi insiden, kemudian ada Monitoring Service Level Agreement, SLA, kemudian ada evaluasi penyelesaian masalah. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk IPO 13, yaitu Managed Security. Managed Security ini difokuskan untuk penelitian pengelolaan keamanan informasi, pengendalian hak akses pengguna, monitoring audit log, perlindungan data, dan pengelolaan risiko keamanan. Adapun dari target capability-nya yaitu level 4, artinya proses data kelola IT diharapkan telah berjalan secara konsisten, terdokumentasi secara baik, terstruktur dan dapat dipantau, dan mampu mendukung operasional ISS mobile secara optimal. Next. Next, Kak. Belum tampil. Oke, yang selanjutnya ada metodologi audit. Yang pertama yaitu ada perancangan audit yang terdiri dari menentukan objek dan ruang lingkup audit, menentukan domain COBIT 2019 yang akan dievaluasi, menyusun instrumen audit berupa kuesioner. Dan yang kedua ada pengumpulan data berupa observasi terhadap operasional ISS mobile, wawancara dengan pihak terkait. Yang ketiga ada kuesioner kepada 15 responden yang terlibat dalam pengelolaan data penggunaan. Dan metodologi yang ketiga ada pengolahan data, yaitu data diolah menggunakan Microsoft Excel, menghitung nilai rata-rata min setiap domain, menentukan capability level berdasarkan COVID-19, dan yang keempat ada hasil dari analisis tersebut, yaitu membandingkan current capability dengan target capability yaitu level 4, melakukan gap analisis, dan menyusun rekomendasi peningkatan tata kelola IT. Next. Yang selanjutnya ada responden. Dalam responden ini pengumpulan data audit dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 15 responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi SS Mobile pada PT Wafer Indonesia. Pemilihan responden dilakukan berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing terhadap operasional sistem, sehingga hasil penilaian dapat menggambarkan kondisi tata kelola IT secara objektif. Next.
Nah, yang selanjutnya ada hasil dari perhitungan DSS 01. Dari hasil audit DSS 01 Managed Operation, yaitu ada current capability dengan 4,21 dan target capability-nya 4,00 dan GAP-nya ada di negatif 0,21. Statusnya yaitu target tercapai. Hasil dari analisisnya yaitu proses operasional ESS Mobile telah berjalan konsisten dan terdokumentasi. Monitoring operasional, pengelolaan server, serta proses backup dan recovery telah dilaksanakan dengan baik. Keterangan layanan mampu mendukung operasional perusahaan, dan perusahaan disarankan tetap melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mempertahankan kualitas layanan. Next. Yang selanjutnya ada hasil dari DSS 02, hasil auditnya yaitu current capability di 3,84, target capability 4,00 dan GAP-nya 0,16 dan statusnya yaitu hampir tercapai. Dari hasil analisisnya yaitu proses penanganan permintaan layanan dan insiden telah berjalan dengan baik. Dokumentasi penyelesaian insiden belum sepenuhnya terstandarisasi dan monitoring service level agreement belum dilakukan secara konsisten. Belum tersedia knowledge base sebagai referensi penyelesaian masalah dan diperlukan peningkatan agar proses tercapai pada level 4. Next. Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami yaitu Kak Heri Gunawan. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Nenda. Izin melanjutkan, di sini ada pada slide ini ditampilkan hasil audit domain ALPO 13 atau Managed Security yang berfokus pada pengelolaan keamanan informasi. Berdasarkan hasil audit domain ALPO 13 memperoleh current capability sebesar 3,71 dengan target capability sebesar 4, sehingga terdapat gap sebesar 0,29. Nilai ini menunjukkan bahwa proses keamanan informasi sudah berjalan, namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai level 4 atau predictable process. Dan di sini secara umum organisasi telah menerapkan mekanisme autentik dan pengendalian hak akses pengguna, namun masih memerlukan beberapa perbaikan seperti review hak akses secara berkala, monitoring audit log secara rutin, peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi pengguna, serta evaluasi risiko keamanan secara periodik. Karena memiliki gap terbesar dibandingkan domain lainnya, ALPO 13 menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan rekomendasi perbaikan. Dan di sini dengan menerapkan rekomendasi tersebut diharapkan pengelolaan keamanan informasi menjadi lebih optimal dan mampu mencapai capability level 4 sesuai target organisasi. Next. Di sini ada slide hasil ringkasan hasil audit. Pak. Ya. Benar kan? Direkam. Bukan ringkasan ya. Coba di Nah, dari slide ringkasan hasil audit ini terhadap 3 domain COVID 2019 yang menjadi fokus penelitian yaitu DSS 01, DSS 02, dan ALPO 13. Nah, di sini berdasarkan hasil penilaian DSS 01, manajer operasi memperoleh nilai 4,21 sehingga telah melampaui target capability yaitu level 4. Hal ini menunjukkan bahwa proses operasional sistem telah berjalan dengan baik dan konsisten. Selanjutnya di sini ada DSS 02 itu Manage Service Request and Incident. Memperoleh nilai 3,84 dengan gap 0,16. Artinya proses penanganan layanan dan insiden sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan agar mencapai target.
Sementara itu untuk ALPO 13 atau Managed Security memperoleh nilai 3,71 dengan gap 0,29 yang merupakan gap terbesar. Oleh karena itu, domain ini menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan, khususnya pada aspek pengelolaan keamanan informasi. Dan di sini untuk secara keseluruhan hasil audit menunjukkan bahwa tata kelola ISS Mobile sudah berada pada kondisi yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan terutama pada pengelolaan insiden dan keamanan informasi agar seluruh domain dapat mencapai capability level 4 sesuai target yang diharapkan. Bisa dibantu next, Pak. Baik, dan di slide ini menampilkan rekap ataupun hasil penilaian capability pada tingkat domain COVID 2019 yang menjadi fokus audit. Di sini ada DSS 01, Manage Operation memperoleh nilai 4,21 sehingga telah melampaui target capability level 4. Hal ini menunjukkan bahwa proses operasional sistem sudah berjalan dengan baik dan konsisten. Dan di sini itu DSS 02 itu memperoleh nilai 3,71 dengan gap terbesar yaitu yaitu DSS 02 karena itu untuk 3,84 untuk targetnya itu 4, jadi untuk gapnya itu 0,16. Sini hampir tercapai, dan di sini ada ALPO 13 Managed Security untuk karenya itu 3,71, targetnya itu 4 dan gapnya itu 0,29, yaitu perlu peningkatan. Untuk secara keseluruhan tata kelola sistem informasi ISS Mobile PT Viver Indonesia telah berada pada level 3 sehingga hingga level 4 proses operasional telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan pada domain DSS 02 dan ALPO 13 agar seluruh domain mencapai target capability level 4. Bantu next, Pak. Dan di sini untuk temuan audit, untuk yang pertama itu ada monitoring operasional belum terintegrasi. Monitoring operasional ISS Mobile sudah berjalan namun belum menggunakan dashboard yang terintegrasi sehingga potensi gangguan belum dapat dideteksi secara proaktif. Dan yang kedua itu dokumentasi insiden belum lengkap. Proses penanganan insiden telah dilakukan, tetapi dokumentasi penyelesaian masalah belum konsisten, sehingga belum terbentuk knowledge base sebagai referensi. Dan yang ketiga ada evaluasi hak akses belum berkala. Di mana ini hak akses pengguna telah diterapkan sesuai kebutuhan, namun evaluasi akun aktif maupun perubahan hak akses belum dilakukan secara rutin. Dan yang terakhir yaitu monitoring audit log belum optimal. Di mana di sini aktivitas pengguna telah tercatat dalam sistem, namun monitoring audit log belum dilakukan secara berkala sehingga aktivitas yang mencurigakan sulit terdeteksi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan. Berikut adalah analisis resiko. Tujuan analisis resiko. Analisis resiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi operasional ISS Mobile serta menentukan tingkat resiko sehingga perusahaan dapat menetapkan prioritas perbaikan. Pada gambar dijelaskan terkait dengan resiko, dampak, tingkat resiko, dan domain. Kesimpulan pada gambar adalah yaitu risiko operasional ISS Mobile berada pada kategori sedang hingga tinggi. Risiko terbesar berasal dari aspek keamanan informasi atau AP013 dan operasional sistem DSS 01.
Diperlukan peningkatan tata kelola TI untuk meminimalkan dampak terhadap klien ISS Mobile. Next. Berikutnya yaitu gap analysis. Tujuan analisis gap yaitu membandingkan nilai current capability dengan target capability, dan yang kedua mengidentifikasi area yang masih memerlukan peningkatan agar seluruh domain mencapai capability level 4 atau predictable process. Hasil analisis gap terdapat pada gambar yaitu domain COVID, current, target gap, dan prioritas. Kesimpulan dari gambar yaitu DSS 01 telah melampaui target capability, DSS 02 hampir mencapai target, dan AP 013 memiliki gap terbesar sehingga menjadi prioritas utama perbaikan. Next. Rekomendasi prioritas terdapat berbagai macam yaitu DSS 01 operational system terdiri dari dashboard monitoring server dan jaringan, pengujian backup dan recovery secara berkala. DSS 02 yaitu penanganan insiden, terdapat implementasi sistem ticketing dan penyusunan knowledge base. Dan AP 013 yaitu keamanan informasi, terdapat review hak akses setiap 6 bulan, monitoring audit log secara rutin, dan pelatihan keamanan informasi bagi pengguna. Next. Berikut roadmap-nya. Tujuan roadmap yaitu disusun sebagai panduan peningkatan tata kelola sistem informasi ISS Mobile agar seluruh domain COVID mencapai capability level 4 atau predictable process. Tahapan roadmap yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Waktu pada jangka pendek itu 0 sampai 3 bulan dengan kegiatan review hak akses dan monitoring audit log. Jangka menengah terdapat waktu 3 sampai 6 bulan yaitu implementasi sistem ticketing dan knowledge. Jangka panjang 6 sampai 12 bulan integrasi dashboard, monitoring, evaluasi berkala. Target hasil implementasi roadmap yaitu meningkatkan capability DSS 02 dan APEC 013 hingga mencapai level predictable proses. Mempercepat proses penanganan insiden, meningkatkan keamanan informasi melalui pengelolaan hak, akses, dan audit log, menjaga stabilitas operasional ISS Mobile, dan mendukung keberlangsungan proses bisnis PT Weaver Indonesia. Roadmap ini bertujuan meningkatkan keamanan informasi, mempercepat penanganan insiden, dan menjaga keandalan layanan ISS Mobile. Next. Berikut kesimpulan dari presentasi kami yaitu tata kelola ISS Mobile telah berjalan baik berdasarkan COVID 2019. DSS telah mencapai target capability level 4, DSS 02 dan AP 013 masih memerlukan peningkatan. Prioritas perbaikan difokuskan pada 1. Penguatan keamanan informasi, dokumentasi dan penanganan insiden, monitoring operational system, dan yang terakhir, implementasi rekomendasi diharapkan meningkatkan kualitas layanan ISS Mobile menjadi lebih stabil, aman, dan andal. Next. Baik, kami kembalikan kepada Pak Taufik. Oke, terima kasih rekan-rekan atas presentasi yang diberikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, Bu Dewi. Mudah-mudahan dari audit sistem yang kami lakukan di PT tempat saya bekerja, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang bagus ya untuk kedepannya untuk aplikasi ISS Mobile. Karena mungkin saat ini memang masih ada sedikit kendala. Nah, dengan diharapkan dengan audit yang kami lakukan di PT kami dan juga aplikasi ISS Mobile memberikan kelancaran dan juga kenyamanan ya untuk pengguna ataupun user semua employee di PT Weaver Indonesia. Oke, terima kasih. Kita mungkin jumpa lagi di sesi tanya jawab.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.